Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. How are you today? I hope you all always healthy and stay safe. Today we will learn about jual beli. So, in this section we will learn 4 chapters. The first chapter is kosakata, the second chapter is membaca, the third chapter is menulis, and the fourth chapter is tata bahasa. So students, I hope you can listen carefully about my explanation today. I will explain the first chapter, kosakata. Student, as you can see on the screen, in this section we learn several kosakata or vocabulary. I will read several kosakata. Berarsitektur, bermukim, berwisata, ditawarkan, kenyamanan, keselamatan, kompetitif, and the last is menyediakan. So in our section to learn today, we will meet this vocabulary. Okay, let's move to the next chapter, membaca. Here there is a paragraph that you can read, but I will read this paragraph to you all. Please listen carefully. Pasar baru or new market. Pasar baru atau disebut pasar baru adalah satu pusat pembelanjaan tertua di Indonesia. Pasar ini dibangun pada tahun 1820. Pasar ini berada di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di Pasar Baru banyak tinggal orang Indonesia. Pada umumnya, mereka menjual kain, alat olahraga, dan sepatu. Pada tahun 2002, ada sekitar 2.000 keluarga India yang terdaftar sebagai penduduk Jakarta. Sebagian besar dari mereka tinggal di pusat kota, khususnya di kawasan Pasar Baru ini. Pasar ini adalah salah satu pasar tradisional yang terkenal selain Pasar Tanah Abang. Pasar ini cukup populer di masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta. Banyak orang berkunjung ke pasar ini karena pasar ini punya sejarah. Dulu pasar ini menjadi tempat berbelanja orang-orang Belanda yang tinggal di Rijswijk. Sekarang dikenal dengan Jalan Veteran. Okay, students, I will continue to read to you all. Di pasar ini masih banyak toko dengan bangunan kuno berarsitektur Tionghoa dan Eropa. Bangunan-bangunan ini adalah peninggalan masa Belanda. Toko-toko lama juga hingga kini masih ada di pasar ini. Toko-toko lama itu adalah apotik Kimia Farma, Tuk Leleseng, Tuk Perabot Rumah Tangga Melati, Toko Jam Cujung, dan Toko Kacamata Sales. Sorry student, I mean toko, not tuk. And then ujung utara Jalan Pasar Baru dulunya merupakan pusat pedagang komik. Pasar Baru juga merupakan tempat pertama adanya rumah makan bakmi Gang Kelinci yang sangat terkenal. Jadi, selain untuk berbelanja, para pengunjung Pasar Baru juga datang untuk berwisata di tempat ini. So, students, I will continue to explain to you the next chapter. Menulis iklan. Students, dalam menulis iklan, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, the first, produk yang diiklankan. What is the product?
The second is kelebihan produk. The third is harga or price. And the last is nomor telepon, phone number, or address that can be called. Okay, I will explain to you the last chapter, tata bahasa. Frasa, frasa kata benda. Frasa kata benda or frasa nomina adalah salah satu kata atau lebih yang ada pada subjek atau objek di dalam kalimat. Contoh. Okay, here I will give you the example of frasa kata benda. The sentences is, bibi saya membeli baju batik di pasar baru. Teman ibu saya menjual baju batik perempuan di pasar baru. Rumah besar kakek ada di dekat pasar baru. Students, I hope you all understand. And then the next is kata hubung. Kata hubung, the example of kata hubung is dan or dan atau dan tetapi. Okay, students, dan dipakai untuk penambahan. For example, ayah dan ibu pergi ke pasar baru. Atau dipakai untuk memilih. For example, harga barang itu mahal atau murah. Tetapi dipakai untuk pertentangan. For example, kakaknya pintar, tetapi adiknya malas. Okay, students, I hope you all understand about my explanation today. And I hope you can learn by yourself at home. Stay safe and don't forget to use your mask. Always wash your hands. I'm sorry if I have a mistakes. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.